Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 1 November 2020. Hari Raya Semua Orang Kudus. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Salam sukacita, semoga saudaraku semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Saudaraku terkasih, pada tanggal 19 Maret 2018, Paus Fransiskus menandatangani surat anjuran apostoliknya yang ketiga, yakni Gaudete et Exsultate, bersukacita dan bergembiralah. Surat apostolik ini dirilis pada tanggal 19 April 2018. Pesan penting dalam surat apostolik ini adalah Bapak Suci Paus Fransiskus merenungkan tentang panggilan menuju kekudusan dalam keseharian hidup di dunia ini. Untuk menjadi orang kudus tidak perlu menjadi uskup, imam, atau kaum religius. Paus melanjutkan, di tengah godaan dunia ini seringkali kita tergoda untuk berpikir bahwa kekudusan hanya dapat diperoleh bagi mereka yang menarik diri dari urusan biasa dan menghabiskan seluruh waktu untuk berdoa. Paus Fransiskus menegaskan bahwa kita semua dipanggil untuk hidup kudus melalui perbuatan kasih dan dengan memberikan kesaksian dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. Menurut Fransiskus, kekudusan tumbuh melalui isyarat-isyarat kecil. Seorang ibu yang memilih untuk tidak menyebarkan gosip tentang orang lain, ia sedang mencapai kekudusan. Seorang anak yang duduk dengan penuh kesabaran dan cinta untuk mendengarkan nasihat tentang harapan dan impian, meskipun ia lelah, ia sedang mencapai kekudusan karena mendengarkan dengan penuh kesabaran dan cinta. Saudaraku terkasih, mendengar apa yang dikatakan Paus Fransiskus menjadi sangat jelas bagi kita bahwa kita semua punya peluang yang sama untuk menjadi kudus. Jadi kekudusan tidak lagi milik kaum berjubah, tapi kita semua. Menjadi kudus itu hak kita dan kitalah yang memutuskan. Kuncinya adalah menjadi pribadi yang seperti diajarkan Kristus. Kita menghidupi cara Yesus di zaman ini. Dalam sikap kita, dalam perbuatan kita, dalam tutur kata kita yang baik dan menyenangkan. Kalau kita bisa melakukan dengan kesungguhan dan ketulusan hati seperti yang dilakukan Yesus, sebenarnya kita sudah menuju kepada kekudusan. Menjadi kudus tidak perlu tunggu diakui oleh gereja. Karena bukan untuk tujuan itulah yang kita cari. Saudaraku terkasih, saya yakin para kudus dulu tidak pernah berpikir mereka diakui kudus oleh gereja. Mereka akan menjadi kudus. Yang dilakukan mereka adalah terus berbuat baik seperti apa yang dilakukan Yesus, dan terus mengandalkan Yesus dalam hidup mereka, terus mendekatkan diri pada Yesus, dan itulah buah dari kehidupan mereka. Sekarang mereka disebut kudus. Maka sebenarnya dikala kita selalu berbuat baik kepada semua orang, kita sudah menjadi orang kudus. Dikala kita sudah selalu mengandalkan Yesus dalam hidup kita, sebenarnya kita sudah menjadi orang kudus. Dikala kita jujur dan benar dalam hidup, tidak mau berkompromi dengan kejahatan dan dosa, sebenarnya kita menjadi orang-orang kudus. Dikala kita peduli dan peka pada sesama, sebenarnya juga kita sudah menjadi orang kudus. Di mana kita selalu memperhatikan keluarga kita, berusaha untuk saling membahagiakan, saling meneguhkan, kita telah mempersiapkan diri kita menjadi orang kudus. Maka saudaraku terkasih, kunci menjadi kudus adalah tergantung pada kita masing-masing. Kita punya peluang yang sama. Karena itu teruslah menjadi orang baik dalam hidup, dekatkan diri pada Tuhan, percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Karena dialah yang membuat kita kudus,
Dialah yang akan menemani dan menyertai kita semua. Saudaraku terkasih, menjadi kudus jangan tunggu nanti, tapi mulailah hari ini dan besok dan seterusnya dengan menjadi orang-orang baik dan benar. Amin. Salam keluarga kudus Nazaret, dan semoga kita semua hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam.